kalian mahasiswa baru nanti akan juga mendapatkan sesuatu yang lebih dari kakak-kakak senior kalian himpunan mahasiswa manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast manajemen. Kali ini kita akan membahas tentang apa sih itu manajemen. Jadi narasumber kali ini yaitu Bapak Kaprodi kita sendiri, yaitu Dr. Agung Widi Kurniawan STMM. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik Pak, alhamdulillah. Nah, di podcast kali ini kita akan mengenalkan ke mereka lebih jauh tentang prodi manajemen. Mereka pasti belum tahu apa-apa yang akan nanti mereka dapatkan di program studi ini. Nah, itu yang paling penting menurut saya di podcast ini. Silakan, apa yang mau ditanyakan? Dan ada pertanyaan Sebagai quiz kan ya Pak. sebagai tuan rumah kalian kan. Ada pertanyaan Pak ini yang merak ditanyakan, seperti apa sih itu prodi manajemen Pak? Nah, prodi manajemen adalah program studi di mana itu nanti kalian akan mendapatkan ilmu dan keterampilan tentang manajemen. Manajemen adalah cara merencanakan, mengatur, melaksanakan, mengevaluasi suatu kegiatan, apapun kegiatan itu, ya. Manajemen asal kata dari manage, ya. Kita memanage sesuatu, mengatur sesuatu. Semua dari kita pasti punya tujuan, entah itu tujuan hidup, ya. Demikian pula dalam instansi maupun perusahaan. Nah, untuk mencapai tujuan itu perlu diadakan suatu perencanaan yang matang, dan perencanaan itu nanti akan diaplikasikan kepada kegiatan-kegiatan antara lain di situ ada pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, ya. Untuk mahasiswa baru ya, saya yakin semua pasti sudah tahu apa itu manajemen, karena dalam memutuskan untuk memilih program studi ya di SNPTN atau SBMPTN maupun jalur mandiri, dia sudah tahu nanti mereka akan dapat apa. Tapi walaupun begitu, ada mungkin sebagian yang belum tahu, ya mungkin dia memilih program studi ini karena dia nggak lulus di sana, kemudian ya keinginan orang tua biasa juga keinginan Pak. orang tua, atau ya daripada enggak saya kuliah di sini saja. Nah, mereka itu yang harus kita lebih kenalkan dan lebih berikan masukan atau informasi yang terkait dengan manajemen agar mereka semakin mantap sebelum mereka menjalani kegiatan belajar mengajar di prodi ini, ya. Mereka harus yakin bahwa nanti itu mereka akan mendapat apa dan keluarnya akan menjadi apa. Itu penting. Kalau tidak, maka dia akan melakukan secara asal-asalan. Tidak ada arah, tidak ada motivasi dan sebagainya. Nah, berkaitan dengan pertanyaan pertanyaan kalian tadi ya, saya perlu menambahkan bahwa dalam prodi manajemen ini nanti kalian akan mendapat beberapa mata kuliah dan ya itu untuk menambah ilmu dan wawasan dan keterampilan yang kalian akan dapat dalam penugasan ya, entah itu diskusi, entah itu magang ya dan sebagainya. Selain itu, kalian mahasiswa baru nanti akan juga mendapatkan sesuatu yang lebih
dari kakak-kakak senior kalian himpunan mahasiswa manajemen. Di situ kalian akan mendapatkan keterampilan tentang kepemimpinan ya, jadi langsung praktek ya, cara berorganisasi, bahkan sedetailnya cara bagaimana berkomunikasi dengan teman, cara berkomunikasi dengan dosen, karena itu nanti akan jadi modal di ketika kalian lulus nanti ya, kalian nanti akan berkomunikasi dengan pelanggan kalian nanti akan berkomunikasi dengan karyawan kalian nanti komunikasi dengan relasi kalian. Wah, gitu. Makanya ada mata kuliah itu yang ada mata kuliah komunikasi bisnis dan sebagai kepemimpinan. Mata kuliah tentang organisasi. Nah, itu. Jadi termasuk di situ perilaku keorganisasian. Iya, di situ ilmunya. Prakteknya mungkin bisa ditambahkan oleh kakak-kakak kalian ya di manajemen ini. Hima manajemen ya. Iya. Nah, Hima manajemen itu ada himpunan ya. Himpunan mahasiswa yang dia kegiatannya itu lebih ke praktek daripada keilmuan dalam suatu prodi ya. Nah, khusus himpunan mahasiswa manajemen ini nanti kegiatan-kegiatannya yang berhubungan erat dengan prodi manajemen. Jadi di situ ya ada latihan kepemimpinan, kemudian ada seminar-seminar yang berhubungan dengan manajemen keuangan, manajemen pemasaran dan SDM, kemudian ada juga kegiatan lomba debat. Nah, itu untuk menambah keterampilan dalam mengumpulkan pendapat ya. Kemudian ada juga karya tulis ilmiah. Di situ kalian nanti akan mendapat keterampilan tentang cara menulis ilmiah ya. Ya, menulis itu kan macam-macam ya, ada menulis novel, ada menulis puisi dan sebagainya, tapi kalian sebagai manusia akademik itu butuh sangat penting untuk belajar menulis ilmiah ya. Karena nanti di akhir dari studi nanti kalian akan membuat suatu karya ilmiah yang namanya skripsi. Nah, itu berat sekali tuh Pak. Ya, kemudian apa yang mau ditanyakan lagi? Ini Pak, soal kenapa dari tahun ke tahun prodi manajemen sebagai prodi yang banyak sekali terfavorit peminatnya begitu Pak? Oh iya. Dari prodi-prodi lain. Iya. Terkhusus di Fakultas Ekonomi. Iya. Ini mungkin yang pastinya masyarakat itu udah tahu ya bahwa lulusan program studi manajemen atau lulusan dari manajemen ini nanti bakal akan bisa terpakai di semua instansi, bisa dipakai di semua perusahaan, ya. Jadi karena setiap organisasi, entah itu perusahaan atau instansi itu pasti manajemen. Iya, jadi pasti dimanage oleh seseorang. Seseorang itu yang namanya manajer, ya. Nanti kalian akan menjadi seorang manajer yang akan mengurusi perusahaan maupun instansi, baik itu top manager, middle manager maupun seorang supervisor, ya. Kalaupun kalian tidak ingin bekerja di instansi maupun perusahaan, kalian yang punya jiwa entrepreneur, dengan kuliah di manajemen kalian sudah siap untuk menjadi seorang wirausahawan. Karena di situ kalian sudah diajari mengelola perusahaan, baik itu mengelola keuangannya, mengelola bagaimana produksinya, bagaimana memasarkannya, bahkan mengelola orang-orang yang bekerja di situ. Nah, jadi selain bekerja di manapun bisa sangat-sangat siap untuk bekerja membuka usaha sendiri, ya, sebagai pemilik maupun sebagai manajernya yang mengelolanya. Itu. Jadi begini Pak, mungkin kan itu gambaran umum dari prodi manajemen. Dan pertanyaan lagi Pak tentang 3 konsentrasi. Kan mungkin setelah dijelaskan oleh Bapak
bahwa pelajaran atau studi di manajemen tersebut kayak SDM, keuangan, dan pemasaran. Kan ini termasuk 3 konsentrasi di semester 5, Pak. Ya, semester 5, 6, 7 ya. Iya. Itu kalian bisa memilih 3 konsentrasi. Dan banyak ini Pak, yang masuk ke semester 5 itu dia bingung Pak. Iya. Gimana caranya dia mau Saya bisa melihat memilih? ya, kebanyakan dari mereka itu ikut-ikutan temannya. Iya Pak. Ya. Yang kedua juga mungkin diminta sama orang tuanya, ya. Tapi dia perlu dari semester 1 sampai dengan semester 4 mereka itu sebenarnya sudah dikasih mata kuliah dasar, ya, sehingga dia dalam mata kuliah dasar itu akan mantap, nanti akan memilih konsentrasi apa, ya. Dilihat juga kemampuannya di situ di semester awal di mata kuliah dasar itu, karena mata kuliah dasar itu juga ada unsur keuangannya, ada unsur SDM-nya, maupun ada unsur pemasarannya, semuanya harus bisa itu. Dan mahasiswa tingkat akhir pun meskipun dia ambil konsentrasi MSDM, dia harus bisa keuangan juga, karena di dasarnya juga dia sudah dapat kan, mikro makro dia sudah dapat, iya kan. Dan mata kuliah dasar manajemen itu semua manajemen semua dapat, ya. Nah, sebenarnya dari nilai-nilai itu, nilai semester 1 sampai 4 itu dia sudah tahu bahwa saya ini cocoknya itu ambil konsentrasi apa. Kemudian kedua, dia itu sudah menetapkan nanti tujuannya. Iya, saya ingin jadi seorang pemasar misalnya. Ya, ambil pemasaran. Iya, saya bisa ambil pemasaran. Saya ingin lebih tahu secara detail tentang orang-orang, tentang manusia-manusia, tentang sumber daya manusia itu. Yang SDM. Maka manajemen SDM itu ada ilmu psikologinya juga, ya. Ya, karena ini mempelajari tentang manusia dan perilaku individu, karyawan kalau di perusahaan, ya. Nah, karena sifat, sikap orang itu kan beda-beda. Dalam mencapai satu tujuan, orang yang banyak ini ya dengan sifat, sikap dan yang beda-beda itu, bagaimana caranya memanage mereka untuk bisa mencapai satu sasaran ini. Nah, itu caranya seorang manajer SDM, ya. Sebaliknya manajer keuangan bagaimana cara mengefisienkan uang perusahaan, ya. Ingat ada prinsip ekonomi bahwa gunakanlah uang untuk hasil yang sebesar-besarnya. Ya, makanya dari itu efisien. Pemasaran juga gitu, bagaimana cara memasarkan, ya, karena di dalam lingkungan ini kan banyak pesaing-pesaing. Bagaimana dia bisa cara memasarkan, memilih pasarnya. Artinya bertarung dengan pesaing-pesaing tadi dengan produk yang sama. Nah, gitu. Nah, itu dia harus punya satu tujuan, dia pinginnya nanti jadi apa, spesialis apa. Dan saya tambahkan ya, nanti di kedepannya ya, entah 1-2 tahun lagi ya, kami akan menjadikan 3 konsentrasi itu menjadi prodi baru. Prodi konsentrasi keuangan insya Allah akan menjadi konsentrasi manajemen perbankan dan keuangan. Jadi nanti jadi nanti manajemen ini tetap menjadi manajemen umum, prodi manajemen umum. Tapi yang lebih spesifiknya prodi manajemen keuangan dan perbankan. Kita mengembangkan diri secara bertahap lah. Gitu. Tapi memang kita harus kuat di satu itu. Karena apa? Karena
eh, manajemen ini ya itu tadi saya bilang unik dibandingkan prodi-prodi yang ada di Fakultas Ekonomi. Kita prodi sekaligus jurusan. Kaprodinya juga kaju, ya, Iya, iya. menangani banyak mahasiswa, juga banyak dosen Dia sendiri Pak. sendirian. Nah dibantu Solo. Kak ya. Acil. Tapi dari kekompakan, kebersamaan itu sesuatu yang dianggap berat itu ya bisa semaksimal mungkin kita bisa jalankan, ya. Dan di setiap acara wisuda itu jumlah kita memang bertambah. Paling banyak nih Pak. Iya, ya kita dapat mahasiswa banyak, keluarnya kalau sedikit ya akan menumpuk di belakang. Iya. Tapi meskipun demikian kualitas mereka, kualitas lulusan itu tetap kami jaga semaksimal mungkin. Dan ada pertanyaanku Pak, menurut pandangannya Bapak bagaimana tentang organisasi dalam prodi Pak? Apakah harus atau Apakah harus berorganisasi Pak? atau tidak Pak? Tidak? Menurut pandangannya Bapak tersendiri Dalam prodi atau dalam apa? prodi di khusus di Hima Manajemen Oh, di himpunan tentang mahasiswanya. Iya. Nah, Iya. Menurut pandangannya, mahasiswa ya itu nanti tujuannya menjadi seorang sarjana yang mempunyai keterampilan maupun ilmu, ya. Ilmu itu bisa diperoleh di bangku kuliah dengan mengikuti perkuliahan, penugasan dari dosen dan mengerjakan tugas akhir atau skripsi. Nah, keterampilan itu bisa didapat dari luar, ya, yang mendukung tujuan mereka atau tujuan dia. Kemudian juga bisa dari kegiatan ekstrakurikuler, ya. Kegiatan ekstrakurikuler itu bukan cuma ada di SMA atau SMP aja, tapi di universitas perguruan tinggi juga ada namanya lembaga kemahasiswaan. Nah, di situ banyak pilihan kegiatan yang bisa dilaksanakan untuk mendukung keterampilan itu, pengembangan dari keterampilan itu untuk menghadapi masa depannya kelak, ya, nanti di tempat kerjanya ketika nanti dia misalnya dia butuh seorang peneliti atau seorang penulis, ada lembaga mahasiswa tentang pengkajian itu, karya tulis ilmiah apa KTI. KTI ada juga. Kemudian untuk bagaimana berorganisasi itu ada himpunan mahasiswa dan sebagainya. Kemudian ada pramuka, ada menwa. Kalau akan mendalami jurnalistik itu ada juga profesi, ya. Kemudian banyak kegiatan yang mereka pilih, yang bisa mereka pilih untuk disandingkan dengan kegiatan belajar mereka, kegiatan akademik mereka. Namun bagaimanapun juga tugas utama mereka adalah belajar, ya. Namun menurut saya kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler itu penting sebagai penunjang, ya. Tidak lengkap kalau cuma belajar saja. kuliah pulang. Tidak ada. Jadi ya kuliah pasti pulang lah, masa ya. Jadi sambil kuliah dia sambil juga berkegiatan di LK, di dalam kampus. Setelah itu ya pulang, ya, masa nggak pulang. Jadi gitu, ya. Jadi bisa berbarengan, ya, bisa. Kan juga tidak tiap hari kegiatan LK itu. Jadi saya rasa tidak mengganggu, bahkan bisa mendukung peningkatan keterampilan dan pengetahuan mereka, ya, dengan keterampilan berorganisasi di LK tadi, ya, dia akan dapat modal nanti. Banyak orang pinter tapi
tidak banyak yang bisa memimpin atau bisa berorganisasi. Nah, di pekerjaan nanti dia akan dihadapkan dengan sebuah organisasi. Iya. Di situ dia akan bisa terampil berorganisasi. Ya karena ada dulu di waktu kuliah ada modal itu yang pernah dia dapat. Wajib memang Pak. Wajib. Ya kalau tidak ya dia cuma Sebatas seorang itu. pegawai saja, seorang karyawan saja. Tidak ada nilai lebihnya Ada Pak. nilai lebihnya. Ya, jadi kegiatan itu penting. Cuma memang tidak jangan berlebih, jangan porsinya Iya. itu melebihi kegiatan belajar. Harus seimbang ya Pak. Itu Ya. Pak, apa gunanya manajemen waktu? Nah iya, dia harus bisa Iya. harus bisa manage. Iya. Kapan dia harus belajar, ya? Karena waktu itu disiapkan itu juga sedikit, jangan disia-siakan. Tidak semua orang loh bisa lulus di program studi ini. Iya. Persaingannya ketat, Saingan ke kemampuannya juga tidak sama, ya. Jadi memang kalian bersyukurlah, tapi mewujudkan kesyukuran itu dengan berusaha menjadi seorang sarjana yang sujana lah istilahnya. Ya, yang artinya yang siap kerja, yang berguna bagi masyarakat. Gitu. Karena menurut saya Pak, Karena di ya- manajemen ini harus memang harus bahasa kasarnya wajib lah ikut organisasi, karena percuma tahu tentang teori dari manajemennya tersebut kalau tidak ada kayak ilmu public speakingnya, retorikanya. Karena di organisasi kita itu ya. belajar tentang retorika, cara berbicara dengan baik, tuh Pak. Ya, iya. Jadi saya sependapat, meskipun dalam aturan yang dibuat oleh perguruan tinggi tidak ada kewajiban untuk mengikuti itu. Iya. Tapi bagi Iya. seorang mahasiswa, dia perlu mengikuti itu. Ingat loh, Iya. perlu ya, butuh sekali itu bukan berarti wajib loh. Iya. Iya. Iya kan, kalau wajib itu kalau tidak melakukan itu kan ada sanksi. Iya. Tapi kalau butuh, kayak kamu kalau sholat itu kan, kalau merupakan suatu kebutuhan itu biar nggak kena sanksi, meskipun biar nanti nggak dibilang masuk neraka kan pasti sholat juga kan. Iya kan, karena tujuannya untuk menghadap sang pencipta. Itu nggak ada, meskipun nggak ada surga atau neraka pasti kewajiban Pasti juga. kewajiban. iya, sama juga ini kegiatan mahasiswa ini. Ada larangan, tidak ada larangan, ada kewajiban, tidak ada kewajiban, suatu kebutuhan bagi mahasiswa, ya. Tapi menurut saya sendiri Pak, berorganisasi dalam kampus itu sangat-sangat perlu lah Pak. Ya berarti sama dong. Iya. So, kita sependapat. Itu sangat perlu. Karena pasti Pak akan apa? Anukan nanti ke Iya. dunia. Nah, kalau kita Kerjaan. sudah sependapat gini, terus masalahnya di mana? Ya, kita Masalahnya perlu. di Masanya penonton Pak. penontonnya, Pak. Nah, makanya penonton ini kan sudah kita ya dari perbincangan ini kita upayakan ada motivasi ke mereka untuk Iya. Apalagi Pak ini kan banyak maba Hmm, di manajemen. Terus pasti bertanya-bertanya ini Pak, apakah perlu ini kah organisasi atau enggak? iya, Banyak ditanyakan dari maba begitu. perlu, dan mereka bebas memilih Iya. kegiatan apa dan organisasi apa yang tersedia di UNM ini untuk mereka ikuti. Mau ikut pramuka silakan, mau ikut menwa silakan, ya. Mau ikut Cinta Laras silakan, ya. Banyak pilihan. Ada juga Pak kader-kadernya himpunan juga Pak, sangat luas Ki, Pak. Banyak yang Jadi jadi di orang sana. besar di UKM. Iya. Kayak contohnya kayak ketua apa lagi tuh?
Sekretaris umum dari Sintalares. Sintalares, prodi manajemen. Tahu. Saya tahu sekali karena jangankan mereka, dosen-dosen alumni prodi manajemen ya. Saya sebut Bu Kiki, Pak siapa? Pak Enal ya, Pak Zainal Rumah itu Iya. ketua BEM dulu. Iya. Ketua BEM dulu itu pada zaman Pak itu Anwar ketua juga BEM. itu. Pak Anwar juga. Keren. Kalau Bu Kiki itu aktif di koperasi ya, Kopma ya. Iya, Kopma. Selain himpunan dia juga di Kopma. Kemudian, nah itu ke akhir juga itu organisasi juga makanya di kehidupan kerjanya mereka itu dalam tanda kutip cenderung sukses dan dia sudah tahu apa yang harusnya mereka lakukan dalam berorganisasi. Kalau bahasa Makassar tidak tak bangka gitu. Tidak tanpa angka dan kemungkinan untuk jadi pejabat pemimpin itu besar sekali karena dia sudah ada modal. Sudah dia dapatkan, Bapak. Iya. Apa lagi di? Apa lagi kira-kira? Pak, tanya apa lagi? Apa aja? Kayaknya. Ya, kalau tentang kebijakan, tidak bahas kebijakan Pak. ya, Tidak. karena apapun kebijakan yang dibikin oleh pimpinan kita laksanakan tanpa melanggar kebijakan itu, tapi kita tetap bisa jalankan ya dengan cara kita kan calon manajer, kita memanage kondisi apapun itu kita bisa jalankan dengan cara yang menyesuaikan gitu. Tapi menurut saya Pak, selagi kebijakan tersebut pro terhadap mahasiswa. Ya. Tidak. Justru saya prinsipnya gini, semakin kalian sesuatu yang minim, sesuatu yang itu justru kalian bisa menjadi lebih kuat. Karena banyak cobaan-cobaan yang kalian sudah alami. Itu kan itu kalau kalian dikasih enak-enak aja, nah itu malah hasilnya kurang bagus. Menurut saya loh. Ingat orang-orang tua kita, kondisi mereka itu tidak seenak kita. Iya. Mereka belajar dengan lampu seadanya, bahkan ada dengan lampu minyak ya. Iya. Dan mereka berhasil. Yang pakai Iya kan, mereka berhasil. Kenapa? Karena itu kondisi itu yang membuat mereka itu bisa berjuang, ya, daya juangnya itu bisa lebih. Gitu. Nah, ya itu. Itu jadi kita kondisikan, ya, sesuai dengan moto universitas kita. Kalian ingat nggak apa itu? Tetap jaya dalam tantangan. Ya. Iya. Jadi kita bisa siap menghadapi apapun kondisi kita. Ya. Kita bisa tetap jaya meskipun kondisinya minim. Tapi kita memang terus berharap semoga adik-adik kita nanti kondisinya akan bisa lebih baik daripada kita. Sebagaimana orang tua kita dulu. Kalian juga pasti nanti berharap anak saya ini harus lebih baik daripada saya kondisinya. Iya. Orang tua kalian juga begitu. Dulu kan di kondisi yang susah itu anak saya nanti kelak ya semoga akan lebih baik daripada saya. Nah itu. Dan mereka berhasil. Kita juga begitu. Dengan kondisi ini kita berhasil. Lulusan kita terbaik diterima di banyak perusahaan dan menjadi orang sukses. Orang sukses yang dengan tempaan yang hebat itu lebih baik daripada tanpa tempaan. Ya. Mungkin sebagai penutup Pak, ya. Kesimpulan dari Potsman ini adalah lanjut dulu.
adalah apa? Saya kasih kesimpulan bahwa pesan ya buat kalian semua, mahasiswa baru maupun mahasiswa lama, ya, tetaplah belajar sebaik-baiknya, ya, apapun kondisinya, ikuti kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, manajelah waktu kalian, aturlah waktu kalian sebaik-baiknya, karena waktu kalian ini singkat. Setelah ini masih ada kegiatan lain di kehidupan kalian, yaitu kalian harus bekerja, kalian harus menikah, menghidupi keluarga dan sebagainya. Itu akan terjadi di depan. Maka untuk hasil yang baik di depannya, manfaatkan masa-masa sekarang ini dengan baik. Ya, kalian seorang manajemen harus bisa memanage diri kalian sebelum menjadi seorang manajer yang handal. Saya kira itu. Makasih Pak atas waktunya. Ya udah. Jadi untuk podcast perdana ini saya kira sudah cukup lumayan. Saya berharap di kegiatan-kegiatan kalian yang akan datang itu bisa semakin lebih baik, dan kami juga akan mendukung kegiatan podcast ini mungkin juga dengan menyediakan ruang yang layak dan peralatan yang layak untuk kegiatan selanjutnya. Ini podcast perdana Pak, jadi Iya, nih, Pak. canggung Jadi semua. masih ini sudah canggung. cukup bagus. Tapi yang gitu untuk menghindari kekakuan ya kita santai saja. Iya. Karena dengan santai itu segalanya akan mengalir. Ya. Makasih atas kesempatannya.